Pengepungan dan pendudukan kota Gaza telah dimulai. Pasukan Israel melancarkan operasi kereta Gideon II. Mengutip Al-Mayadin pada 21 Agustus, kabar ini diumumkan lewat ex-militer IDF sejak Rabu 20 Agustus 2025 malam waktu setempat. Pernyataan itu mengumumkan bahwa Israel telah memulai fase kedua operasi militer kereta Gideon di jalur Gaza, meluncurkan manuver awal untuk pengepungan total kota Gaza. Manuver tersebut dilakukan oleh unit-unit wajib militer yang didukung oleh 133.000 tentara cadangan, menandakan bahwa operasi itu kemungkinan berlangsung lama, tetapi juga dapat dihentikan tergantung pada arahan politik. Menurut juru bicara militer, divisi ke-162 Israel telah memulai operasi dari Jabalia di barat laut. Tujuannya disebutkan untuk membangun apa yang disebut zona kemanusiaan dengan infrastruktur terbatas, menciptakan kondisi untuk evakuasi massal warga sipil dari kota Gaza. Lantas setelahnya direncanakan akan melibatkan masuknya pasukan pendudukan secara bertahap ke kota Gaza, di mana dengan kemajuan lambat yang didukung oleh serangan udara berkelanjutan dan penembakan artileri hingga kota Gaza sepenuhnya direbut. Rudal baru Iran siap unjuk gigi di medan perang melawan Israel. Menteri Pertahanan Iran menegaskan bahwa jika serangan kembali terjadi, maka Iran juga akan menghadapi keterlibatan Amerika Serikat. Mengutip Tasnim pada 21 Agustus, hal itu diutarakan oleh Brigadir Jenderal Aziz Nasirzadeh dalam pertemuannya pada 20 Agustus 2025 waktu setempat. Dinyatakan bahwa Iran telah memproduksi rudal baru yang diproduksi dengan kemampuan yang jauh lebih baik. Rudal itu diklaimnya siap digunakan jika terjadi petualangan baru Israel. Lantas disimpulkan olehnya bahwa dalam perang baru nantinya, Iran tidak hanya menghadapi rezim Zionis, tetapi juga seluruh kemampuan logistik, intelijen, dan dukungan Amerika Serikat yang terlanjur turut terlibat. Brigadir Jenderal Aziz Nasirzadeh seraya menambahkan bahwa dunia akan menyaksikan bahwa rudal yang diluncurkan Iran berpotensi besar mengenai sasarannya dengan sempurna dan menyebabkan kerusakan besar pada Zionis sekaligus sekutunya. Serangan jarak nol dilakukan Hamas terhadap tentara IDF di medan konflik Gaza Selatan. Dilaporkan adanya pertemuan tatap muka hingga tembakan dari penembak jitu sekaligus pembunuhan komandan tank Merkava 4. Mengutip Palestine Chronicle pada 21 Agustus, hal ini diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas pada 20 Agustus 2025. Adapun serangan itu disebut sebagai operasi multi tahap terhadap target vital militer pendudukan Israel yang dilakukan pada Rabu 20 Agustus pagi waktu setempat. Rinciannya, Al-Qassam menerobos lokasi dan menyerang beberapa tank penjaga Merkava 4 menggunakan bom Shawash dan peluru Yashin 105. Juga menargetkan rumah-rumah tempat tentara Israel dibentengi dengan peluru anti-benteng, senjata ringan, dan granat. Di saat proses masuknya ke rumah tersebut, Al-Qassam membunuh beberapa tentara Israel dari jarak dekat, sekaligus berhasil melukai seorang komandan tank Merkava 4 dengan tembakan penembak jitu. Lantas demi mengamankan jalur mundur mereka, Al-Qassam menembaki area di sekitar operasi dengan mortir untuk menghentikan bala bantuan. Saat pasukan penyelamat Israel tiba, seorang pengebom bunuh diri meledakkan dirinya di antara para prajurit yang menyebabkan lebih banyak korban. Al-Qassam mengonfirmasi bahwa serangan itu berlangsung selama beberapa jam dan mereka menyaksikan helikopter Israel mengevakuasi korban luka. Israel mengalami krisis air, bak merasakan derita warga di jalur Gaza. Mendadak, stasiun pompa air Ashdod rusak dan ditambah pipa-pipa utama pecah. Mengutip Tasnim pada 21 Agustus, hal ini diumumkan oleh media lokal di Israel sejak Rabu 20 Agustus 2025 waktu setempat. Dilaporkan bahwa kerusakan pompa air hingga pecahnya pipa utama menyebabkan beberapa distrik tanpa air selama berjam-jam. Para pakar
di sektor terkait mencatat bahwa dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kota di Israel termasuk Beersheva, Beitar, dan Eilat mengalami lonjakan tekanan air misterius. Tekanan abnormal itu berulang kali memicu pecahnya pipa utama sehingga pasukan air terputus selama berjam-jam. Menurut para pengamat, rangkaian gangguan ini menandakan krisis air yang semakin memburuk di wilayah pendudukan Israel serta menyoroti rapuhnya infrastruktur rezim tersebut. Strategi perang gerilya dari Brigade Khan Younis diklaim telah beri kegagalan dramatis bagi Shin Bet dan intelijen militer Israel. Mengutip kabar ini pada 21 Agustus, hal ini diumumkan lewat laporan sumber utama Ma'arif pada 20 Agustus 2025. Dilaporkan bahwa Brigade Khan Younis Hamas sedang melancarkan perang gerilya di mana para pejuangnya memantau dengan seksama pergerakan IDF di lapangan dengan perencanaan dan arahan yang terorganisir. Di Khan Younis diklaim masih terdapat infrastruktur pasukan elit Hamas yang menjadi tantangan bagi IDF. Perjuangan untuk melacak mereka sangatlah kompleks dan sulit, serta insiden pada Rabu 20 Agustus pagi disebut sangat berbahaya. Diklaim menunjukkan kelemahan Shin Bet dan intelijen militer di wilayah tersebut. Gelombang serangan skala besar terhadap sebuah pos militer seharusnya menimbulkan kekhawatiran di antara para pemimpin IDF, terkhusus tentang kesiapan tentara untuk melanjutkan operasi yang sedang berlangsung untuk menguasai kota Gaza. Para militan disebut telah menggunakan infrastruktur terowongan yang belum ditemukan Zionis karena wilayah itu seharusnya telah dibersihkan dari terowongan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.